Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nayatul Fidah dengan NPM 52204113119. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Apa sih memori itu dan apa fungsi memori? Jadi, memori adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Untuk fungsi memori sendiri, yaitu secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau biasa disebut ALU. Yang kedua yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori ada 3, yaitu yang pertama register. Memori yang ada di dalam CPU atau bagian native CPU, misalnya PC, IRAC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu internal atau main memory, contohnya cache dan RAM. Yang ketiga yaitu external memory, media penyimpanan lainnya seperti hard disk, CD, DVD, magnetic tape. Memori terbuat dari apa aja sih? Yang pertama, semikonduktor, contohnya RAM, cache, dan flash disk. Yang kedua yaitu magnetic inductive layer, contohnya disk dan tape. Yang ketiga yaitu optically engraved layer, contohnya CD dan DVD. Untuk selanjutnya yaitu satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner. 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Selanjutnya ada satuan transfer. Karena data di memori ditransfer lewat bus, ukuran word memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya. Tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus. Biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebar busnya. Contohnya cluster di hard disk. Kinerja apa aja sih yang diukur di dalam memori? Yang pertama, access time atau waktu akses, waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data. Yang kedua yaitu transfer rate atau kecepatan transfer, kecepatan perpindahan data. Yang ketiga yaitu memory cycle time atau waktu siklus, waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya. Yang terakhir yaitu cycle time. Cycle time adalah access time dan recovery. Selanjutnya ada cara kerja memori. Cara kerja memori yaitu ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot. Setelah itu, random access memory atau RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Yang terakhir ada metode akses. Yang pertama yaitu metode sekuensial. Pada metode ini dimulai dari awal dan membaca thread sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya tab atau biasa disebut pita magnetik. Yang kedua yaitu direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik. Akses dilakukan dengan melompat atau jump ke alamat blok terdekat, kemudian diteruskan secara sekuensial. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya disk. Yang ketiga yaitu asosiatif. Pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya cache. Yang terakhir yaitu random. Setiap alamat menunjukkan ke lokasi word yang pasti. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya RAM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.